Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umarul Faruk dari Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar pada manusia dan semua makhluk hidup. Bagian-bagian utama sel manusia berupa membran plasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, peroksisom, badan Golgi, dan mitokondria. Namun, secara umum bagian-bagian terdiri dari dinding sel yang digunakan untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Membran sel yang digunakan untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Sitosol yang sangat berperan penting dalam jalur transduksi sinyal seluler dan glikolis. Dan yang terakhir adalah organel sel. Berdasarkan ada tidaknya selubung inti, jenis-jenis sel dibagi atas sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik terdiri dari dinding sel, membran plasma, nukleid, organel, dan flagella serta pili. Sedangkan sel eukariotik terdiri dari membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Sel di sini berfungsi sebagai metabolisme dan komunikasi sel. Mekanisme transportasi sel yaitu transport pasif yang meliputi difusi, dan osmosis. Mekanisme transport aktif meliputi transport aktif primer, transport aktif sekunder. Selanjutnya, genetika. Genetika berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya. Materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintetis protein dan RNA. Komponen penting yang berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik yang terdiri dari kromosom dan gen. Yang pertama, kromosom. Kromosom disusun oleh protein histon yang berfungsi dalam menjadikan DNA yang sangat panjang dalam sel dapat digulung menjadi kompak dan kecil, sehingga muat masuk ke dalam sel. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh yang disebut autosom dan kromosom kelamin yang disebut gonosom. Kromosom tubuh atau autosom berperan dalam mewariskan sifat-sifat yang berkaitan dengan keseluruhan komponen di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Gen tersusun oleh DNA yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA. Bisa menjadi mRNA, bisa menjadi tRNA atau rRNA dan yang lainnya. Untuk mRNA, molekul ini akan ditranslasi menjadi protein oleh ribosom. Secara keseluruhan, proses inilah yang disebut sebagai ekspresi gen. DNA atau yang disebut deoxyribonucleic acid ialah materi genetik yang menyusun kromosom. Fungsi DNA antara lain untuk membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat untuk menciptakan sel dengan kode genetik yang sama persis dengan tuan rumah. Ialah tentang biomekanika.
Biomekanika merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yakni penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia. Biomekanika merupakan ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi dari ilmu mekanika terapan, ilmu biologi, dan ilmu fisiologi. Konsep dasar mekanika. Konsep dasar mekanika ialah pemindahan atau transportasi pasien merupakan aktivitas terpenting yang dilakukan perawat dalam mencegah potensi cedera. Contohnya, low back pain, HNP, dan lain-lain. Perawat perlu pemahaman tentang prinsip gaya pusat gravitasi, gaya gesek, dan sistem pengungkit. General biomekanik. General biomekanik ialah ilmu yang mempelajari hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik terbagi menjadi 2, yaitu biostatik dan biodynamics. Biostatik ialah menganalisis pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau bisa disebut dengan uniform, atau gaya dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa memerlukan alat. Contohnya arm lift, turno lift, leg lift, dan lainnya. Dan yang kedua, biodynamics. Biodynamics adalah gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinetik, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau bisa disebut dengan kinetik, dan gaya dalam tubuh pada saat olahraga yang membutuhkan alat-alat. Dan terakhir, occupational biomechanics. Occupational biomekanik mempelajari hubungan antar pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain untuk meningkatkan performansi kerja dan meminimasi kemungkinan cedera. Materi selanjutnya tentang biotermal. Biotermal merupakan suatu zat yang berasal dari makhluk hidup yang berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ialah termometer. Dalam biotermal terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ialah proses konduksi. Proses konduksi merupakan proses perpindahan panas dari suatu objek yang bersuhu lebih tinggi menuju objek yang bersuhu lebih rendah dengan jalan kontak langsung. Contohnya memegang batang besi dan mengkompres. Adapun benda-benda yang bersifat penghantar panas dengan cepat, contohnya besi, logam, baja, dan lain-lain, yang biasa disebut dengan konduktor. Dan isolator merupakan benda-benda yang menjadi penghambat dalam proses perpindahan panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat perantaranya berupa air dan gas. Contoh dari peristiwa konveksi adalah gerakan air yang dipanaskan. Air pada bagian bawah akan memuai karena lebih dekat dengan sumber kalor. Maka massa jenisnya akan berkurang dan bergerak ke atas, lalu digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah yang bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan proses perpindahan panas gelombang elektromagnetik, dan untuk bergerak tidak memerlukan medium perantara, contohnya sumber panas matahari, dan lampu listrik. Adapun warna yang sebagai penghantar panas lebih cepat seperti warna hitam. Oleh karena itu, mengapa jika kita pada siang hari memakai warna hitam, badan kita akan lebih cepat terasa panas. Yang terakhir adalah evaporasi.
Evaporasi adalah metode terakhir perpindahan panas yang digunakan oleh tubuh. Ketika udara menguap dari permukaan kulit, panas yang diperlukan untuk mengubah air dari keadaan cair menjadi gas diserap dari kulit sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Contoh dari evaporasi adalah berkeringat. Selanjutnya, materi tentang bioakustik. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada manusia dan hewan. Yang pertama adalah bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang ingutidinal yang merambat melalui medium perambatannya seperti zat cair, zat padat, dan udara, sehingga dapat didengar. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau getaran dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Namun, demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi, bahkan tidak pernah terjadi perpindahan partikel atau perambatan. Arah perambatan ini dapat merambat dalam satu dimensi, misalnya gelombang simpangan tali, dua dimensi, misalnya gelombang permukaan air, dan tiga dimensi, misalnya gelombang bunyi di udara. Yang kedua, ultrasonik dalam bidang kedokteran. Hal-hal yang didiagnosis dengan ultrasonik sesuai dengan metode yang dipakai, maka ultrasonik dapat digunakan untuk diagnosis. Scanning yang digunakan sebagai diagnosis untuk tumor otak dan informasi tentang penyakit mata. B-scanning untuk memperoleh struktur dalam tubuh dan mendeteksi kehamilan sekitar 6 minggu. Dan yang terakhir, M-scanning yang memberikan informasi tentang jantung, valvuva jantung, perikardinal effusion. Yang ketiga ialah suara. Suara sama seperti bunyi. Perbedaannya ialah suara digunakan untuk makhluk hidup dan sedangkan bunyi digunakan untuk benda mati. Yang ketiga, alat pendengaran. Telinga merupakan organ tubuh yang digunakan untuk mendengar dan sebagai keseimbangan. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang dirubah menjadi energi mekanis oleh telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah merubah energi mekanis menjadi gelombang saraf yang kemudian dihantarkan ke otak. Dan yang ketiga, telinga dalam yang membantu untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Selanjutnya ialah bising. Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam, seperti bicara atau pidato, dan buatan manusia seperti bunyi mesin. Pengaruh utama untuk tubuh ialah kerusakan pendengaran, hilangnya pendengaran secara temporer atau sementara, dan dapat pulih setelah bising itu dihindarkan. Dan orang yang terkena bising akan menjadi kebal atau imun terhadap bisingnya menjadi kuat. Telinga berdengung dan kehilangan pendengaran secara menetap dan tidak dapat pulih kembali. Dan selanjutnya, vibrasi. Vibrasi atau getaran yang dapat disebabkan oleh suatu getaran udara atau getaran mekanis lainnya. Vibrasi karena getaran udara yang pengaruhnya pada akustik. Getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan pengaruh terhadap alat-alat tubuh. Getaran dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menimbulkan kelainan pada tangan berupa kelainan pada persarafan dan peredaran darah, kerusakan pada persendian tulang. Untuk mencegah getaran mekanis, getaran suatu benda dapat dihindari dengan meletakkan bahan peredam di bawah benda yang bergetar. Selain itu, tempat duduk atau alas kaki diletakkan bahan peredam. Tebal tempat duduk dan alas kaki sangat menentukan besar redaman. Selanjutnya ialah bioptik. Fokus utama pada bioptik ini ialah indera penglihatan manusia atau mata.
Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometrik dan optika fisis. Optik geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear, sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, pembahasan subjek lebih sederhana. Sedangkan optika fisik menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi atau penyebaran cahaya dan interferensi atau penyebaran gelombang dan polarisasi atau getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Yang kedua, lensa. Lensa dibagi menjadi dua, lensa sferis dan lensa silindris. Dalam lensa sferis terdapat dua lensa konvergen atau konveks dan lensa divergen atau konkav. Lensa konvergen yaitu sejajar dengan yang menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan yang nyata. Juga disebut lensa positif atau lensa cembung. Sedangkan lensa divergen biasanya disebut dengan lensa negatif atau lensa cekung, yang sinarnya sejajar yang menembus lensa akan menyebar. Yang kedua adalah lensa silindris. Lensa yang mempunyai permukaan silindris disebut dengan lensa silindris. Lensa ini mempunyai dua fokus, yang positif, dan ada pula yang mempunyai fokus negatif. Mekanisme dalam lensa dibagi menjadi dua, yaitu refleksi atau memantulan cahaya oleh permukaan dan refraksi yang bisa disebut perubahan cahaya karena melalui medium tertentu. Yang ketiga adalah mata. Alat-alat optik pada mata contohnya kornea, aqueous humor, lensa kristalin, iris, pupil, otot mata, vitreous humor, retina bintik kuning, dan syaraf optik. Cahaya. Proses masuknya cahaya pada mata ialah cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata kita. Cahaya melalui kornea terus dilanjutkan dengan menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Kelainan-kelainan yang terjadi pada optik mata ialah miopia, hipermetrop, presbio, dan astigma. Selanjutnya, adaptasi gelap terang. Adaptasi terang, mekanisme penyelesaian terang cahaya pada kerucut dan batang terjadi perubahan di bawah pengaruh energi sinar yang disebut dengan fotokimia. Di bawah pengaruh fotokimia ini, rodopsin akan pecah masuk ke dalam retin dan skotopsin. Retin akan tereduksi menjadi vitamin A di bawah pengaruh enzim alkohol dehidrogenase dan koenzim, dan terjadilah proses timbal balik atau bisa disebut vice versa. Menurut Ruston 1955 telah membuktikan adanya rodopsin dalam retina mata manusia. Ternyata konsentrasi rodopsin sesuai dengan distribusi rod. Penyinaran dengan energi cahaya yang besar akan dan dilakukan secara terus-menerus. Konsentrasi rodopsin di dalam rod akan sangat menurun sehingga kepekaan retina terhadap cahaya juga akan menurun. Yang selanjutnya, adaptasi terhadap gelap, penyesuaian terhadap gelap. Selama berada di ruangan gelap, pembentukan rodopsin di dalam rod sangatlah perlahan-lahan. Konsentrasi rodopsin akan mencapai kadar yang cukup dalam
beberapa menit berikutnya, sehingga akhirnya rod akan terangsang oleh cahaya dalam waktu singkat. Selama penyelesaian gelap, kepekaan retina akan meningkat mencapai nilai hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kepekaan retina mencapai nilai waktu yang diperlukan sekitar 1 jam, sedangkan kepekaan retina akan menurun dari nilai apabila seorang dari ruangan gelap ke ruangan terang. Proses penurunan kepekaan retina hanya diperlukan waktu 1-10 menit. Penyesuaian gelap ini ternyata lebih cepat daripada ROD. Dalam kira-kira 5 menit, uvea centralis telah mencapai tingkat kepekaan. Kemudian dilanjutkan penyesuaian gelap oleh ROD sekitar semenit. Rata-rata terjadi pada 15 menit pertama. Sebelum masuk ke kamar gelap, misalnya ruang ronsen, biasanya dianjurkan memakai kacamata merah atau salah satu mata dipejamkan dalam beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.